Halo guys, selamat datang di channelnya aku. Di video kali ini kita bakal belajar caranya melakukan georeferencing. Jadi, georeferencing merupakan proses pemberian titik koordinat pada citra atau gambar yang belum memiliki informasi koordinat. Contohnya seperti peta atau foto hasil scan. Nah, di sini aku punya peta Anambas. Aku mau cek koordinatnya terlebih dahulu. Kita klik kanan, lalu pergi ke properti. Lalu kita lihat di bagian sistem koordinatnya, ini masih unknown, masih belum diketahui. Lalu kita okekan. Lalu kita pergi ke Our Toolbox, Data Management Tools, Projection and Transformation. Lalu di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada Define Projection. Nah, Define Projection ini tuh biasanya digunakan untuk peta yang belum memiliki sistem koordinat. Sama seperti data aku itu belum memiliki sistem koordinat. Jadi nanti pakai yang ini. Yang kedua itu ada namanya project. Nah, project ini tuh biasanya digunakan untuk mengubah sistem koordinat menjadi koordinat yang lain. Jadi, koordinat yang sebelumnya kita ubah jadi koordinat yang lain gitu. Contohnya seperti di sini. Yang pertama tuh datanya tuh sistem koordinatnya GCS GRS 1980. Terus yang kedua tuh dia ngubah menjadi NAT 1983 UTM zona 22N seperti itu. Karena di sini datanya belum memiliki sistem koordinat, jadi aku pakai yang define projection. Kita pilih peta Anambas, lalu kita pergi ke koordinat sistem, kita pilih yang zona 48N dikarenakan ini lokasinya Anambas, jadi disesuaikan ya teman-teman sama zonanya, zona dari data yang kita gunakan, oke? Lalu kita okekan, ini kita okekan saja. Kita tunggu sampai dia checklist hijau, artinya prosesnya berhasil. Oke, setelah ini kita akan belajar caranya mengetahui koordinatnya atau DMS-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat peta ini, dia itu punya nilai DMS. Jadi seperti yang di atas atau nilai X atau longitude-nya, yang pertama ada 106 derajat, lalu jika kita lihat ke kiri, itu nilainya berkurang menjadi 55 menit, lalu 50 menit. Sedangkan jika ke kanan 0,5 menit dan 10 menit. Jadi, jika di sebelah kanan nilainya bertambah dan di sebelah kiri nilainya berkurang. Oke, selanjutnya kita lihat yang bagian latitude atau nilai Y-nya. Kita cari yang derajatnya. Oke, nah kalau misalnya kita lihat, di sini ada 3 derajat, lalu di bawahnya terdapat 55 menit, lalu di atasnya terdapat 5 menit. Artinya, di atas itu mengalami kenaikan nilai, sedangkan di bawah penurunan. Jadi, kalau misalnya kita ingin mengetahui, kita contohin satu koordinat yang sebelah sini, kita lihat longitude-nya atau X-nya 106 derajat 20 menit 0 detik. Jadi nilai X di sini adalah 106 derajat 20 menit 0 detik, sedangkan nilai Y-nya adalah 3 derajat 20 menit 0 detik. Jadi nilai X-nya adalah 106 derajat 20 menit 0 detik, sedangkan nilai Y-nya atau latitude-nya adalah 3 derajat 20 menit 0 detik. Oke. Setelah ini, lalu kita klik kanan datanya, kita pergi ke data frame property. Lalu kita klik ini. Kita okekan. Nah, kalau misalnya step ini kalian lewati, nanti dia ada yang abu-abu. Kita selanjutnya itu kita zoom dulu. Kita mau buat titik pertama. Kita zoom. Oke, selanjutnya kita add control point, kita klik.
Lalu kita klik kiri di tengah-tengah. Oke, di tengahnya seperti ini, kita klik kiri, lalu klik kanan. Nah, seandainya step yang tadi aku bilang itu kelewat, input DMS of longitude dan latitude-nya ini bakalan abu-abu. Jadi kalau misalnya abu-abu, kalian lakukan proses yang sebelumnya dulu ya. Oke, kita klik input DMS, lalu kita tulis derajatnya, yaitu 105 derajat, 40 menit, 0 detik, east atau timur. Lalu yang di bawahnya 3 derajat, 20 menit, 0 detik, north atau utara. Lalu kita okekan. Jadi yang longitude ini X, yang latitude ini Y. Oke, kita okekan. Setelah selesai, ini kita zoom to layer. Kita lakukan di titik kedua dengan cara yang sama. Kita zoom. Lalu kita add control point. Kita klik kiri. Kita klik kanan. Input DMS. 106. 20. 0. Yang ini 0. 106. 00. 3. 20. 0. 106.00 3.20.0 EN. Oke. Selanjutnya ini kita zoom to layer lagi. Ini viewernya nggak usah kita X kan. X kan aja deh. Lalu kita pergi ke titik ketiga yang sebelah sini. Kita add control point. Kita pilih tengahnya, sebenarnya terlalu zoom. Kita pilih tengahnya di sini. Kita klik kanan, input DMS. Lalu 106, 20, 0, 3, 20, 0. Oke. Oke, ini tidak apa-apa teman-teman kalau miring. Kita lanjut ke titik keempat. Oke, di sini titik keempat. Nanti di titik keempat dia bakalan kembali kok normal. Jadi kita add control point. Kita klik kiri, kita klik kanan. Kita input 106, 20, 0, 3, 0, 0. Kita oke kan? Sudah. Lalu ini kita X kan. Kita lanjut ke titik kelima. Kita zoom to layer. Titik kelima yang di bawah. Add control point. Klik kiri, klik kanan. 106, 20, 0, 02, 40, 0. Lalu kita okekan. Selanjutnya kita ke titik ke-6. Kita lakukan hal yang sama lagi. Add control point. Kita klik kiri, klik kanan. 106, 0, 0, 2, 40, 0. Kita okekan. Kita X kan. Lalu kita lakukan lagi di titik ketujuhnya. Add control point. Klik kiri, klik kanan. 105, 40, 0,
2, 40, 0. Kita okekan. Lalu kita lanjut di titik 8. Oke, add control point. Aduh, ini kebesaran. Oke, di sini kita klik kiri, klik kanan. Ininya 105, 40, 0, 3, 0, 0. Kita okekan. Selanjutnya di titik ke-9 di sini. Oke. Lalu kita add control point, klik kiri, klik kanan, input 106, 0, 0, 3, 0, 0. Oke. Oke, ini sudah selesai prosesnya. Nah, setelah selesai seperti ini, lalu kita klik georeferencing. Nah, di sini tuh ada update georeferencing. Ini tuh kalau misalnya kita klik, kita masih bisa melanjutkan prosesnya atau bisa melakukan pengeditan. Maksudnya melakukan pengeditan adalah menambahkan titik ke-10, contohnya titik ke-11 gitu, masih bisa kita lakukan. Sedangkan kalau misalnya, tapi nanti yang ininya itu udah hilang, yang angka-angkanya hilang kalau kita update georeferencing. Oke, jadi aku mau simpan atau rectify. Jadi update georeferencing itu untuk prosesnya itu mengupdate doang gitu, tanpa menyimpan dia menjadi data yang baru. Sedangkan rectify itu menyimpan hasil. Jadi ini kan ada nih, di sini kan ada peta 16 gitu. Jadi kalau misalnya kita klik rectify, dia bakal tersimpan lagi dalam file yang baru, dalam format TIFF gitu, dengan hasil yang sudah di georeferencing. Sedangkan kalau kita update georeferencing, yang lainnya titik-titik ini tuh bakalan hilang, tapi kita masih bisa melakukan pengeditan atau update titik koordinatnya lagi, titik ke-10 gitu. Oke, karena aku sudah selesai, jadi aku nggak perlu update georeferencing. Aku mau rectify. Sebenarnya nggak harus diklik update juga, kita bisa langsung lanjut kok di sini gitu. Tapi kalau misalnya kita klik update, nanti ininya hilang. Itu aja kok bedanya. Jadi aku rectify. Lalu di sini tuh ada tempat penyimpanannya. Aku mau simpan di folder my YouTube. Oke, di sini. Lalu di sini tuh namanya kita mau buat apa? Contoh peta A16 new gitu. Ini formatnya, kita mau formatnya apa? Aku mau TIFF. Setelah selesai lalu kita save.